Yuk, main game sambil belajar IPA bersama Ibu Via. Di bab ini, kita akan membahas tentang materi getaran dan gelombang. Materi ini terbagi menjadi 4 bahasan utama, yaitu getaran, gelombang, bunyi, dan cahaya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang getaran. Sekarang kita akan membahas tentang gelombang. Menurut kamu, apa yang terjadi jika kamu melempar kerikil ke kolam? Maka akan terbentuk riak air seperti gelombang, ya. Jadi apa itu gelombang? Pada subbab gelombang, kita akan membahas 2 tujuan pembelajaran. 1. Konsep gelombang dan jenis-jenisnya. 2. Variabel atau besaran yang dapat diamati ketika terjadi gelombang. Sekarang kita bahas pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jika getaran merupakan gerakan bolak-balik melalui titik setimbang dan terjadi pada satu titik, maka gelombang adalah getaran yang merambat atau menjalar sehingga tidak terjadi pada satu titik saja. Apa itu merambat? Merambat artinya menyebar atau menjalar. Gelombang dapat merambat dengan adanya medium atau tanpa adanya medium atau penghantar. Terdapat 3 jenis medium, yaitu padat, cair, dan gas. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam perambatan gelombang, yang merambat adalah energinya bukan medium perantaranya, ya. Lalu apa saja contoh gelombang itu? Pertama ada gelombang laut. Gelombang laut adalah jenis gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, yaitu air. Energi yang merambatnya adalah energi gerak dari air laut tersebut. Kedua ada gelombang tali. Untuk yang pernah bermain dan menggoyangkan tali dapat membentuk gelombang. Gelombangnya memerlukan medium untuk merambat, yaitu tali atau benda padat. Energi yang merambatnya adalah energi gerak dari tali. Ketiga ada gelombang cahaya. Menurutmu, apakah gelombang cahaya memerlukan medium untuk merambat? Tidak ya, karena di luar angkasa sana tidak ada zat perantara berupa zat cair ataupun udara. Benda padat, seperti planet bukanlah medium perantaranya, namun objek yang dikenai cahaya. Lalu, apakah energi yang merambat pada gelombang cahaya? Energi yang merambatnya adalah energi cahaya dan panas yang dapat kita rasakan di bumi. Keempat ada gelombang suara atau bunyi. Ketika berbicara, suara atau bunyi sampai ke telinga karena ada udara sebagai medium perantaranya. Energi yang merambatnya adalah energi suara atau bunyi yang sampai ke telinga kita. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dibagi berdasarkan mediumnya dan berdasarkan arah rambatnya. Kita bahas pertama dari jenis gelombang berdasarkan mediumnya. 1. Gelombang elektromagnetik. 2. Gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Sementara itu gelombang mekanik adalah gelombang yang butuh medium untuk merambat. Contoh gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang tali, gelombang air, gelombang seismik, dan gelombang bunyi. Sekarang kita fokus membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki 7 spektrum, terdiri dari 1. Sinar gamma, 2. Sinar X, 3. Sinar UV, 4. Cahaya tampak, 5. Infrared, 6. Gelombang mikro, dan 7. Gelombang radio. Sementara itu, cahaya tampak terdiri dari 7 komponen warna jika diurutkan dari kiri ke kanan, yaitu 1. Ungu, 2. Nila, 3. Biru, 4. Hijau, 5. Kuning, 6. Jingga, 7. Merah. Jika diperhatikan dari gambar, semakin ke kiri, nilai frekuensi semakin tinggi. Berbanding terbalik dengan nilai lambda atau panjang gelombang, yang semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nilai frekuensi sebanding dengan besar energi yang dihasilkan sebuah gelombang. Maka dari itu, semakin besar frekuensi, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Dari gambar, sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling besar, sehingga energinya juga paling besar. Kalau dari cahaya tampak,
Berarti cahaya ungu merupakan cahaya tampak dengan frekuensi dan energi paling besar. Namun lambda atau panjang gelombang paling kecil. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Besarnya energi gelombang sebanding dengan frekuensi. Namun berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Cahaya tampak yang memiliki energi paling besar adalah cahaya warna? Jawabannya tentu saja cahaya tampak warna ungu. Karena frekuensinya paling besar, sehingga energinya pun paling besar. Lanjut kita bahas tentang jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. 1. Gelombang longitudinal. 2. Gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Sementara itu gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, di mana visualisasi gelombangnya akan menghasilkan rapatan dan regangan. Contoh gelombang transversal adalah gelombang air dan gelombang cahaya, di mana visualisasi gelombangnya akan menghasilkan bukit dan lembah. Kita bahas dari yang pertama, yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal akan menghasilkan rapatan dan regangan. Dikatakan satu gelombang atau satu lambda jika suatu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Berarti jika hanya ada satu rapatan atau satu regangan, gelombang tersebut hanya terdiri dari seperdua lambda atau seperdua panjang gelombang. Sekarang kita bahas tentang gelombang transversal. Gelombang transversal terdiri dari beberapa bagian. 1. Puncak gelombang atau titik tertinggi gelombang, yaitu titik B atau F. 2. Dasar gelombang atau titik terendah gelombang, yaitu titik D. 3. Bukit gelombang atau lengkungan ke arah atas, yaitu area A, B, C, dan E, F, G. 4. Lembah gelombang atau lengkungan ke arah bawah, yaitu area C, D, E. 5. Amplitudo atau simpangan terjauh adalah tinggi dari puncak gelombang, yaitu titik B dan B aksen atau D dengan D aksen. Pada gelombang transversal, dikatakan satu lambda atau satu gelombang jika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti pada gambar ini terdapat 1/2 gelombang, karena terdiri dari 2 bukit dan 1 lembah. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Berdasarkan gambar ada berapa jumlah gelombang yang terbentuk? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Berdasarkan gambar, berarti ada 2 gelombang, karena terdapat 2 bukit dan 2 lembah. Kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran pertama, yaitu tentang konsep dan jenis-jenis gelombang. Kita akan lanjut belajar tentang variabel atau besaran pada gelombang. 1. Periode dan frekuensi. Sama halnya dengan getaran, periode adalah selang waktu untuk menempuh satu gelombang dengan satuan sekon atau detik. Sementara itu frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik dengan satuan hertz. Rumus yang digunakan pun sama. Periode atau T besar sama dengan selang waktu dibagi banyaknya gelombang. Dan frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Yaitu, frekuensi atau F kecil sama dengan N atau banyaknya gelombang dibagi T kecil atau selang waktu. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar, ya. Jawab pertanyaan Ibu, jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke I adalah 8 detik. Berapa periode dan frekuensi gelombangnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jumlah gelombang atau N pada gambar tersebut adalah 2, di mana waktu yang diperlukan untuk menempuhnya sebesar 8 detik. Sehingga diperoleh periode sama dengan T per N, atau 8 dibagi 2, hasilnya 4 detik. Sementara itu, frekuensi sama dengan N per T, atau 1 per periode atau T besar, yaitu 1 dibagi 4, hasilnya 0,25 Hz. Selanjutnya kita bahas tentang lambda atau panjang gelombang. Dikatakan satu lambda atau satu gelombang jika 1 pada gelombang transversal, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. 2 pada gelombang longitudinal, terdiri dari satu rapatan dan satu regangan.
Selanjutnya ada yang disebut cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V kecil. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh satu gelombang dalam selang waktu tertentu. Atau secara rumus dapat dituliskan V kecil sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi T besar atau periode. Setara dengan V kecil atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali F kecil atau frekuensi. Ada yang mau bertanya? Tulis di kolom komentar. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Jarak antara titik A ke C sebesar 2M. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke I adalah 8 detik, berapa cepat rambat gelombang? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jarak A ke C sama dengan 2M, terdiri dari satu bukit saja, artinya jarak 1/2 gelombang atau 1/2 lambda sama dengan 2M. T untuk menempuh jarak A ke I sebesar 8 detik. Pada gambar terdapat 2 gelombang karena terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Berarti, jika panjang 1/2 lambda adalah 2M, maka 1 lambda sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4M. Sehingga diperoleh T atau periode sama dengan T per N, atau 8/2 sama dengan 4 detik. Panjang 1 lambda dan periode sudah diperoleh, tinggal masukkan ke rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per periode. Hasilnya V sama dengan 4 dibagi 4, yaitu 1 M per sekon. Berarti kita sudah membahas keseluruhan tujuan pembelajaran tentang gelombang. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang bunyi. See you on the next video.